Ibu, Bapak, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak-anakku sekalian, Shalom. Salam damai sejahtera bagi para saudara. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Katolik. Hari ini Jumat tanggal 27 Februari tahun 2026 dalam masa Prapaskah. Tema permenungan kita adalah berdamai dengan sesama untuk membangun kasih dan persaudaraan. Para saudara yang terkasih, kita hidup pada hari ini. Kemarin sudah lewat, masa depan belum ada. Tuhan juga melihat hidup seseorang pada saat ini. Maka permenungan hari ini didasarkan atas bacaan-bacaan suci pada hari Jumat ini. Yang pertama dari kitab Nabi Yehezkiel. Nabi menegaskan salah satu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik, tetapi justru menginginkan pertobatannya supaya ia hidup. Inilah wajah Allah kita yang penuh kasih, yang selalu memberi kesempatan bagi siapapun yang mau kembali kepadanya. Kita sering berpikir bahwa dosa-dosa masa lalu akan terus menghantui kita. Kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan karena kegagalan dan kesalahan yang telah kita perbuat. Tetapi firman Tuhan hari ini memberi pengharapan. Jika kita sungguh-sungguh bertobat, semua kesalahan kita tidak akan diingat lagi. Tuhan itu murah hati, lebih dari yang kita bayangkan. Namun ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pertobatan harus nyata dalam perbuatan, bukan sekedar ucapan. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah berbuat baik, tetapi kemudian jatuh ke dalam dosa? Tuhan juga mengingatkan bahwa kebaikan masa lalu tidak serta-merta menjamin hidup kekal. Jika akhirnya kita memilih jalan yang salah, artinya perjalanan iman kita harus terus-menerus dijaga dan terus-menerus diperjuangkan. Yang kedua dari Injil Matius pada hari ini, Yesus membawa kita lebih dalam lagi. Dia menantang kita bukan hanya untuk menghindari dosa-dosa besar seperti membunuh, tetapi juga dosa-dosa yang sering dianggap kecil seperti kemarahan, kebencian, dan kata-kata yang menyakitkan. Yesus berkata bahwa marah kepada sesama saja sudah cukup untuk mendatangkan hukuman. Ini bukan berarti kita tidak boleh merasa marah, tetapi kita diajak untuk tidak membiarkan kemarahan itu menguasai hati kita dan berujung pada kebencian serta perpecahan. Yesus mengajarkan bahwa sebelum kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, kita harus lebih dahulu berdamai dengan sesama. Artinya, ibadah kita tidak akan berkenan di hadapan Tuhan jika kita masih ada kebencian dan permusuhan dalam hati kita. Tuhan ingin kita hidup dalam damai. Bukan hanya dengannya, tetapi juga berdamai dengan sesama kita. Seringkali kita merasa sulit untuk berdamai dengan orang lain, terutama jika mereka telah menyakiti kita.
Namun hari ini Yesus mengajak kita untuk mengambil langkah pertama menuju rekonsiliasi. Mungkin kita merasa gengsi, takut ditolak, atau merasa bahwa kitalah yang harusnya menerima permintaan maaf, bukan sebaliknya. Tetapi ingat, berdamai bukan soal siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan soal membangun kembali kasih dan persaudaraan. Maka marilah kita bertanya dalam hati kita masing-masing, apakah masih ada orang yang belum kumaafkan? Adakah masih ada dendam yang kusimpan? Jika ada, inilah saatnya untuk melepaskannya. Jangan tunggu sampai besok, karena kita tidak tahu berapa lama waktu yang kita miliki. Ambil langkah pertama, tebarkan kasih, dan biarkan Tuhan mengubah hati kita. Saudara, semoga firman Tuhan hari ini sungguh meneguhkan kita untuk selalu hidup dalam pertobatan. Pertobatan bukan hanya dalam mulut, tetapi dalam tindakan yang nyata. Dan juga berani untuk berdamai dengan damai yang sejati. Semoga masa Prapaskah menjadi kesempatan yang baik untuk membangun semangat tobat dan kedamaian yang sejati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.